Ya. Begini Bung Ferdi ya, ini juga menjadi catatan penting buat teman-teman PLN ya. Ini mungkin satu-satunya perusahaan negara yang kita berikan kewenangan dengan undang-undang kelistrikan yang memonopoli usaha. Betul. Ya. Dia tidak bilang. Jadi oleh karena itu jangan semua oke lah energinya dia pegang. Listrik itu PLN distribusinya deh. dia pegang. Distribusi pegang lah dia. Tetapi yang lain-lain dia nggak boleh. Ini sebenarnya kalau bicara tentang apa namanya fair tidak fair, dari awal undang-undang ini sebenarnya tidak fair. Dari 520.000 itu untuk dari PLN ke Haleora, 15% itu jatahnya sih Haleora. Upah pungut. Upah pungut lah. Waduh, jadi bahaya ini. Iya. 80.000 per pungutan. Iya. Apa yang dirugikan? Iya. Rakyat dirugikan, PLN dirugikan. Waduh. Nah ini segera kita panggil nih. Dan kita akan pastikan memanggil Haleora tadi. Ya. Memanggil PLN, Dirjen Kelistrikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Tabi pun. Ya pun. Pemirsa Gunsan Talk, kembali lagi dengan saya Ferdi Gunsan di program acara Gunsan Talk. Kali ini saya mengunjungi sahabat saya, salah satu anggota DPD RI periode 2019-2024. Ya. Beliau dulu Bupati Waikanan dan sekarang mewakili Lampung secara keseluruhan di DPD RI. Beliau adalah Bustomi Jainuddin. Kali ini kita akan bicara soal PLN yang secara nggak langsung sudah bisa saya katakan dia membunuh pekerjaan kawan-kawan kontraktor ataupun pekerja yang ada di Lampung sejak 2016. Ada apa? Mungkin beliau bisa memberikan saran karena beliau juga membawahi energi di DPD RI, SDM yang PLN itu di bawah SDM. Kita akan coba tanya beliau sejauh apa nanti bisa perannya. Selamat sore Bung Bustomi. Ya, Assalamualaikum. Selamat sore Bung Ferdi. Bung, saya mohon saran bahwa kemarin ini ada sedikit, bukan kekisruhan ya, ada sedikit komplain lah dari kawan-kawan asosiasi kontraktor listrik yang ada di Lampung soal ada namanya PT Haleora Power. Salah satu anak perusahaan PLN yang membidangi juga kelistrikan seperti kami-kami yang kontraktor listrik. Nah, Haleora Power ini terdiri dari pegawai PLN dan pensiunan PLN. Pensiunan PLN. Nah, jadi gimana pendapat Bung Bustomi soal ya mungkin ini lari ke monopoli ya pekerjaannya tanpa ada lelang. Kalau lelang kami ikut lelang juga. Ini tahu-tahu dia sudah punya SK. Gimana Bung? Ya. Jadi Bung Ferdi dan pemirsa yang saya hormati, jadi sebelum ke situ Bung Ferdi, jadi DPD RI ini memang punya tugas konstitusi yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 45, yaitu memiliki fungsi budgeting, kemudian regulasi, legislasi itu pembuat undang-undang, regulasi dan pengawasan. Jadi ujungnya itu muaranya di pengawasan. Apa yang diawasi? Budgeting negara. Kemudian peraturan yang kita buat bersama pemerintah dan DPR, dan itu akhirnya kita awasi. Di dalam perjalanannya kita juga bukan hanya membuat undang-undang, tetapi kita juga punya kewenangan untuk merevisi undang-undang. Merevisi undang-undang. Ya, merevisi regulasi tadi toh. Ya, jadi kita diminta pertimbangan oleh pemerintah dan DPR untuk merevisi undang-undang. Kenapa perlu direvisi? Salah satunya yang Bung Ferdi sampaikan ini, misalnya dalam aturan di dalam undang-undang kePT-an bahwa namanya usaha itu harus fair play, harus terbuka, milik umum, tidak boleh ada monopoli. Di situ juga menyebutkan bahwa ada komitmen kita untuk memberdayakan UMKM. Kemudian yang ketiga ada juga keberpihakan
untuk daerah. Untuk daerah. Baik itu pengusaha daerah, baik itu lokal konten di daerah. Jadi intinya negara ini kan sebenarnya harusnya aturan itu membuat mudah semua. Ya. Jangan sampai gara-gara dimonopoli tadi itu, karena kantor pusat si monopoli ini ada di ibu kota, barang justru harus diambil di tempat yang jauh, dan pada akhirnya nanti justru ekonomi biaya tinggi yang timbul. Ya. Kemudian lagi regulasi aturan-aturan persyaratan yang terlalu menjelimet dan sebagainya, sehingga akhirnya semua orang terkunci. Birokrasi yang terlalu panjang. Nah, ini yang tidak kita kehendaki. Nah, oleh karenanya apa yang kita dengar fenomena yang terjadi di Provinsi Lampung dan bukan hanya Lampung, seluruh Indonesia ini menjadi masalah. Ini menjadi catatan bagi kita. Memang saya sendiri, Bu Perdi, sebagai pimpinan di Komite 2 di PDRI yang membidangi soal sumber daya alam, dan mitra kerjanya adalah Kementerian PLN, Kementerian SDM, SDM ya, Kementerian SDM, di mana di situ ada Dirjen Kelistrikan di situ, ya, ada PLN di situ, ada BUMN yang lain, dan kita juga ada berkaitan dengan BUMN karena ini menyangkut ada perusahaan negara yang justru memonopoli kegiatan-kegiatan PLN. Nah, jadi saya pikir tugas kita ke daerah berkunjung reses salah satunya adalah untuk menghimpun, mengumpulkan dan menerima aspirasi dari masyarakat untuk kemudian ditindaklanjuti, ya. Nah, jadi kejadian yang di Lampung ini saya pikir memang harus ada jalan keluar, ya. Jalan keluar, ya. Jangan karena alasan kemarin itu COVID, konon katanya dengan COVID itu semua harus dipermudah tanpa adanya tender, tanpa adanya segala macam, ya. Banyak sekali kemarin tumpangannya. Ya. Seharusnya yang hanya untuk obat, ya, ditumpang yang lain. Ditumpangin yang lain, ya, ditumpangin yang lain. Nah, cari kesempatan. Jadi ditumpangin karena alasan, kita nggak bisa ketemu langsung orang. Ya. Ini harus pakai harus pakai virtual lah. Kemudian dengan si pihak buyer ataupun yang pihak pemilik bahan. Nah, jadi saya pikir ini menjadi catatan penting kita, dan sesegera mungkin saya ke Jakarta, tolong nanti kawan-kawan kita di daerah ini, ya, keluhan ini tolong dibuat secara tertulis, ya, dibuat secara tertulis. Setelah kita mengeluh, jalan keluarnya juga disiapin. Ya. Jadi misalnya ini keberatan kita di apa, dan ini mematikan usaha-usaha lokal, usaha-usaha masyarakat daerah, yang selama ini memang kita sudah dari awal berusaha di bidang itu, gara-gara kita bersaing kalah di bukan di profesionalitasnya yang kita khawatir, karena ini milik negara, duitnya kan stoknya banyak nih APBN. Nah, ini kan yang kenapa harus dilindungi UMKM ini kan karena keterbatasan dalam kapitalnya. Betul. Ya, dari finansialnya. Oke. Itu. Bung, sorry. Ada hal seperti ini, ya, kontraktor listrik seluruh Indonesia mulai 2016 ini ada namanya MDU. MDU itu material dasar utama, itu seperti kabel, kemudian trapo, isolator, ya barang-barang yang besar lah, nggak termasuk murbaut, kalau murbaut di lokal. Nah, ini ditarik ke pusat. Sementara kita era reformasi ini kan dari sentralisasi jadi desentralisasi, kan begitu, otonom, jadi otonom, ya. Nah, di setiap wilayah di provinsi ataupun di Indonesia itu ada kantor PLN, betul, ya, dan ada GM-nya yang tertinggi itu General Manager. Dulu kewenangan itu sudah diberikan kepada daerah, betul. Tapi di tahun 2016 itu justru di zamannya di era Pak Jokowi yang meminta semua dipangkas, birokrasi dipangkas, ini ditarik ke pusat. Yang saya dengar, Bung, 1 bulan PLN itu akan mengeluarkan dana untuk material itu 7 triliun. Ini yang saya dengar dari pusat. Setiap bulan bisa bayangkan 7 triliun itu kalau ada fee-nya. Ini saya nggak ngomong ada yang terima fee, ya. Kalau ada fee-nya, berapa duit itu?
ya. Pada tahun 2015 Lampung ini untuk material itu sekitar 600 miliar. 600 miliar ya. Uang tuh beredar di sini. Ya. Nah, ketika dia dan itu ditarik, hidup, itu menjadi hidup sektor yang ada di daerah. Ada di daerah. Betul. Yang kedua, tax pajak, Ya. yang pajak PPN atau PPH Betul. Badan, yang larinya tetap ke pusat, tapi Betul. kan ditariknya di sini. Betul. Jadi di sini ada target pajaknya juga jadi besar gitu. Ya. Nah, Ya. dan akibatnya kita tadinya jadi pengusaha, Betul. sekarang kita jadi kuli bangunan karena jasa saja. Betul. Ya. Tidak ada material, jasa saja. Ya. Seberapa besar jasa itu kita ngambil kan nggak mungkin 40%, 30%. Ya. Pasti kelihatan. Ya. Gitu. Ya. Dan akhirnya kemarin teman-teman mengatakan bahwa sudahlah PLN buat outsourcing aja, kenapa harus ada pengusaha? Gitu. Ya. Gimana Bung itu pendapatnya? Ya. Dan itu nggak boleh terjadi. Betul. Jadi negara ini kan punya kita rame-rame nih, ya. Jadi kenapa tidak boleh punya cucung, cicit dan sebagainya itu kan supaya negara ini yang 34 provinsi sekarang 38 provinsi, 38 ya, 514 kabupaten kota, semua orang jangan sampai semuanya pindah urbanisasi ke kota. Tapi kalau model begini kan akhirnya semua orang ke kota cari Ya. penghidupan. Nah, saya pikir ini ada sesuatu yang harus diperbaiki ya, dibenahi ya. Dan secepatnya Bung Ferdi, Ya, kita menerima seperti ini, saya juga mendengar keluhan-keluhan seperti ini, tidak bisa kita diamkan. Ya, kita akan bersama-sama nanti koordinasi rapat ya, kita akan RDP Ya. dengan teman-teman PLN, Kementerian SDM, Dirjen Kelistrikan, kemudian juga menyangkut berkaitan dengan anak perusahaan ini sendiri yang harus harus kita ingatkan juga ini. Ya, kalaupun memang ada Ya. anak perusahaan kompetisi Ya, fair. ya. Jadi nggak ujuk-ujuk toto dia. Ya. Nah, harus kompetisi fair. Setuju, Gitu. Ya setuju, kan, ya kan setuju kita. begitu Bung. Jadi Setuju. kemarin itu era Pak Jokowi kan harusnya seperti itu. Kalau mungkin Pak Jokowi Ya. juga nggak tahu nih ada Ya, persoalan ya, seperti ya, ini. ya. Kenapa sih ditarik pusat? Ya. Katanya efisiensi, Ya, ya. katanya nggak baik. Nah, akibatnya kalau kata-kata nggak baik perusahaan lokal itu nggak benar kerjanya, ya kapan dia jadi benar? Ya, ya. Kalau seperti itu kan. Ya. Begini Bung Ferdi ya, ini juga menjadi catatan penting buat teman-teman PLN ya. Ini mungkin satu-satunya perusahaan negara yang kita berikan kewenangan dengan undang-undang kelistrikan yang memonopoli usaha. Betul. Ya. Dia tidak bilang. Jadi oleh karena itu jangan semua, oke lah energinya dia pegang. Listrik itu PLN Distribusinya oke deh. dia pegang. Distribusi pegang lah dia. Tetapi yang lain-lain dia nggak boleh. Ini sebenarnya kalau bicara tentang fair tidak fair, dari awal undang-undang ini sebenarnya tidak fair. Karena maaf ya, di luar negeri, di Eropa itu yang punya listrik, yang ngelola listrik ini bisa 50-60 perusahaan loh. Sisa swasta ya. Swasta, diswasanisasi. Itulah yang terjadi kenapa di luar negeri itu nggak ada lagi desa-desa, kampung-kampung di ujung di atas bukit, di bawah gunung. Itu tidak ada lagi orang yang tidak berlistrik. Iya. Bahkan di tengah laut juga karena karena diberikan keleluasaan bukan hanya PLN. Ya. Mereka berlindung ya. Ini yang kebetulan Bung Ferdi, saya ini Pokja dalam undang-undang kita lagi rumuskan nih sekarang, undang-undang namanya energi baru dan energi terbarukan. Saya masuk tim dari DPD RI yang Outputnya nanti untuk ke rakyat itu boleh memainkan itu. Oh iya. Kita sudah minta itu ya. Jadi nggak dikuasai oleh Jadi PLN. jangan dimonopoli. Ini kan akibat monopoli semua ini. Iya. Ya. Terus saran seperti ini, Bung. Anak perusahaan itu menurut Bung Bustomi seperti apa sih? Apakah wajib itu PLN membuat anak perusahaan? Oh, enggak. Justru Nempatin pensiunan gitu. Inilah sebenarnya ya maaf aja ya. Jadi teman-teman yang mungkin saja sudah ya, kalau kita hanya mau memberikan ruang-ruang seperti itu, saya pikir ya nggak fair lah ya. Ya karena ada gap nanti Bung, generasi muda ini. Satu gap ya. Mereka ini kan ada generasi muda yang sekarang ini kan, terus kapan lagi dia punya kesempatan? Kalau disambung lagi yang nggak ada berhentinya. Jadi saya pikir memang tidak ada aturan yang melarang perusahaan ini punya anak perusahaannya. Tetapi perlu dicatat, negara ini sekali lagi ya, kita ini kan ada sesuatu yang memang dimonopoli tetapi tidak boleh orang lain.
Ya, tetapi ada yang memang ada nilai sosialnya di situ. Kenapa? Untuk dalam rangka NKRI, ya. Terus dalam rangka pemerataan pembangunan, menghidupkan UMKM. menghidupkan UMKM. Jadi nggak bisa satu undang-undang itu dipegang dengan tidak memperhatikan undang-undang yang lain. Nah, oleh karena itu seperti undang-undang persaingan usaha, undang-undang PT, kan Pak Jokowi sudah bilang terlalu banyak anak cicit, tolong dibubarkan semua. Nah, ini sebenarnya kan ada perintah presiden juga, presiden kok yang minta anak cucung perusahaan kebanyakan. Kalau nggak nanti jadi mafia di dalam itu. Lah, iya, ya, ini jeruk bukan jeruk namanya, kantong kiri ke kantong kanan. Itulah yang kenapa hari ini banyak ya kritikan-kritikan terhadap perusahaan-perusahaan negara kita. Dia semua pegang duit, dia punya APBN, tapi bangkrut semua ini. Ya. Kan kita kadang-kadang aneh ya, perusahaan yang ada di TikTok Duit nggak pakai bunga. Iya, Duit nggak pakai bunga. kita lancar bayar listrik, tapi PLN-nya yang bangkrut. Betul. Kemudian direksinya maaf pada nggak amanah ditangkepin. Ya, kemudian ini nggak pernah belajar dari sejarah nih, sejarah yang negatifnya. Harusnya ini kan jadi pelajaran semua bagi teman-teman di PLN. Karena kehidupan kan dinamis ya, berubah. Jadi Ya. nggak bisa satu monoton gitu. Harus update terus. Gitu. Peraturan juga harus update kan. Oh iya dong, menyesuaikan perkembangan zaman. Betul. Dulu kita tidak ada Omnibus Law. Betul. Omnibus Law memangkas kurang lebih 72 undang-undang. Bayangkan dijadiin satu undang-undang. Bayangkan nggak itu? Nah, jadi kenapa? Karena kita butuh percepatan. Perlu dicatat, kenapa ada desentralisasi yang selama ini sentral? Untuk supaya kehidupan itu di daerah ini hidup semua. Betul. Jadi tidak ada protes-protes selama ini kan, makanya kita semua akhirnya kan di mana-mana keributan di mana kan soal ketidakadilan. Betul. Kenapa? Ya itu intinya. Ya urusan daerah. Kenapa Sanu bisa, si Sanu enggak? Gitu ya. Ya kalau kita bersaing kita bersaing dengan anak perusahaan yang memang dia ownernya, bagaimana caranya mau bersaing? Ya, kita maaf ya kalau bisa dibilang bahwa kita banyak berburuk sangka, ya wajar-wajar saja. Dia sudah tahu harganya dan lain sebagainya itu ya. Betul. Karena bagaimana? Perusahaannya sendiri, anaknya sendiri kok. Nah ini Bung, ya yang terakhir yang baru terakhir seminggu ini ada perusahaan Haleora Power tadi mengundang kami kontraktor listrik ini bertemu di gedung PLN Tanjung Karang gitu Bu Gaja. Itu tapi undangannya dari sama-sama kita lah, kan mitra juga kan. Haleora kan sama sederhana sama kita. Karena dia bukan PLN gitu. Nah, walaupun sahamnya, pemilik sahamnya aja yang PLN kan gitu. Tapi undang-undang tetap perseroan terbatas. Betul. Kita diundang, kebetulan itu hanya 1-2 yang datang. Jadi mereka akan mensosialisasikan aplikasi pasang baru di bawah Haleora. Nah, jadi kita kontraktor listrik yang pasang baru meteran itu, Bung, di bawah Haleora. Tidak lagi di bawah PLN. Tadinya kalau PLN ada orderan orang daftar online mau pasang baru, kan dia memerintahkan kita. Para kontraktor yang sudah lelang kemudian sudah dapat jatah sekian ribu pasang baru, wilayahnya ini misalnya si A, wilayahnya Tanjung Karang. Nah, dia ini ditunjuk oleh PLN. Sekarang harus melalui Haleora. Oh, jadi subkon dia berarti Haleora ini. Subkon. Apa yang dilihat di situ? Katanya ini dari 520.000 itu untuk dari PLN ke Haleora, 15% itu jatahnya sih Haleora. Upah pungut lah. Waduh, jadi bahaya ini. Iya. 80.000 per pungutan. Iya. Apa yang dirugikan? Rakyat dirugikan, PLN dirugikan. Waduh. Nah, ini segera kita panggil nih. Nah, yang harusnya kan masuk ke PLN aja, kenapa harus melalui itu? Sekarang udah jalan kok dengan cara gitu. Kalaupun ada kendala, sanksi saja perusahaan mana yang itu. Jadi nggak bisa cara gitu. Makanya kemarin kita mogok. Ketika dia undang, kita nggak mau lagi dah. Karena dia jadi calo. Betul. Calo kan berarti memberatkan negara. Betul. Nah itu Bung Bustomi jadi bahan bagus kawan-kawan kita di DPR RI. Karena kan bukan kebijakan DPR provinsi ataupun kabupaten kota gitu. Bagus. Ya itu nasional. Ya karena perusahaan pusatnya tuh. Iya, perusahaan dari PLN yang membuat itu. Ya yang memang kalau kita dialog bahwa ketika dia desentralisasi, harusnya ini diberikan kewenangan
pimpinannya pada itu. pimpinan wilayah-wilayah. Iya, Ya. untuk dia ini selagi tidak melanggar prosedur gitu seperti apa. Kan harusnya gitu, lebih ada kebebasan. Betul. Nah, kemudian soal budgeting kan dia menganggarkan sendiri. Sekarang semua pusat. Betul. Faktur pajak juga pusat. Jadi berapa kerjaan pusat itu untuk seluruh Indonesia? Kan terlalu banyak beban. Betul. Karena diambil alih. Nah itu satu hal. Kemudian yang lagi nanti saya minta pendapat juga bahwa bagaimana kewenangan-kewenangan itu bisa kembali lagi ke daerah. Dan kita akan pastikan memanggil Haleora tadi, Ya. memanggil PLN, Dirjen Kelistrikan, karena kita ingin supaya sekali lagi keluhan kawan-kawan pengusaha di daerah ya berkaitan dengan kesempatan berusaha. Betul. Dan lain sebagainya ini ya, yang tidak boleh ada monopoli dan sebagainya ini bisa kita selesai. Ini kan masalah nih, sebuah masalah. Jadi saya pikir harus ada obatnya nih. Betul. Ya, secepatnya Bung Ferdi. Dan sekali lagi saya ingatkan kepada teman-teman PLN tentunya ya tolonglah ya membuat regulasi, membuat aturan main itu harus juga didiskusikan kepada teman-teman ya. Jangan membunuh hak orang lain. Gitu. Oh iya dong, jangan kita kita membuat usaha baru, tetapi jangan mematikan yang ada. Itu yang paling nggak boleh itu. Kata Bung Mustomi tadi apa? Fair apa tadi? Fair apa? Fair play lah. Fair play. Ya, kita nggak bisa dengan cara kita mau hidup sendiri, ya mematikan orang di daerah. Ya, sedangkan di daerah juga kan butuh penghidupan, dan itulah yang diberikan ruang oleh undang-undang, oleh konstitusi kita, dengan undang-undang PT, dengan undang-undang berusaha, undang-undang kaitan dengan UMKM, UKM. Kita diberikan kesempatan semua untuk bermitra dengan institusi yang memang ditugaskan oleh negara ini. Seperti itu.